ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. Hadirin yang saya muliakan, kembali kita bersama kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Malam berbahagia ini kita masuki 2 hadis atau 3 hadis terakhir dari bab Al-Muraqabah. Malam ini Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu akan kita bacakan hadis dari beliau yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن أبي يعلى قال المؤلف رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الحاكم في المستدرك. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه أي حاسبه. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan waktunya dan menjadikan dirinya senantiasa dalam kehati-hatian sehingga tidak luput hari-hari dan malam yang dilalui itu dengan sia-sia, sehingga tidak luput dari amal soleh atau kebaikan-kebaikan dari setiap hari dan malam yang akan dilewati. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah, yaitu orang yang sentiasa mengevaluasi diri, orang yang sentiasa introspeksi diri, itu orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jalan akai, orang yang sentiasa dia
mengevaluasi dirinya. Yang cara cerdik orangnya. Yani man hasabaha wa nadhara madza fa'al. Dia memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Minal ma'murat wa madza taraka minal manhiyat. Dia melihat dirinya apa saja perintah Allah yang telah dilakukannya dan apa saja yang telah dia tinggalkan di larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu orang yang cerdas. Hal qama bima umira bih? Apakah segala perintah Allah Subhanahu wa taala dia telah melaksanakan sebagaimana diperintahkan? Begitu juga apakah dia telah meninggalkan ma nuhiya an, apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini hal yang penting. Jadi orang kalau tidak sama sekali belajar syariat, belajar agama, tentu ini dia enggak mampu melihat. Enggak ngerti dia melihatnya, mana perintah, mana larangan. Kalau sudah tahu mana perintah dan larangan, hendaknya dia melihat apa saja perintah Allah yang telah dia ketahui, yang dia melaksanakannya, dan apa saja larangan Allah yang telah dia ketahui dan dia pun meninggalkannya. Tapi kalau tidak pernah belajar agama sama sekali, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Di sini bisa dipahami orang yang cerdas, orang yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu melihat dirinya apa saja yang telah dilakukannya dan apa yang telah ditinggalkannya dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melihat pada dirinya ada hal yang terabaikan dari kewajiban-kewajiban, maka dia segera berusaha untuk melaksanakan kewajiban itu jika dia mungkin melakukannya. Dia melaksanakannya atau dia pun menggantinya. Bagaimana kekurangan dari kewajiban yang telah Allah perintahkan dan dia pun mengabaikannya ataupun terlupakan oleh dia. Dia berusaha untuk menutupi lubang itu. Kebaikan itu agar terlaksana. Bagaimana caranya? Dan jika dia melihat dirinya ada sesuatu yang haram dilakukan, maka dia pun akan melepaskan dirinya dari perkara yang haram tersebut. Kemudian dia pun menyesal dan bertaubat. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang cerdas. Itu orang cerdas. Dan dia mampu senantiasa memikirkan hal itu. Mengevaluasi dirinya akan hal itu. Makin sering dia lakukan, makin dia rutin menjalankannya. Itu menunjukkan orang itu makin cerdas. Hadirin yang saya muliakan, wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beramal, melakukan amalan-amalan sebagai persiapan bekal bagi dia setelah kematian. Orang yang cerdas selalu berbuat amal sebagai persiapan setelah mati, sebagai bekal setelah mati. Karena perjalanan hidup setelah kita mati adalah dilakukan dengan amalan yang kita lakukan ketika masih hidup di dunia. Yaitu amal untuk akhirat. Segala sesuatu yang kita persiapkan setelah kematian itu termasuk dikatakan akhirat. Segala sesuatu yang terjadi setelah mati itu sudah masuk akhirat. Hendaknya seorang insan dia beramal sebagai persiapan dia untuk kematiannya. Karena dunia ini adalah tempat dia berlalu. Tempat dia berlalu. Coba lihat berapa banyak kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, orang terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita yang telah berlalu meninggalkan dunia. Apakah mereka kembali? Tidak lagi kembali.
Maka dikatakan dunia ini adalah bukan tempat tinggal, bukan darul qarar, tapi darul mamar. Tempat untuk kita akan melewatinya. Mungkin tadi, kemarinnya lagi, dan seterusnya. Tahun lalu, bulan lalu. Ada saja kawan-kawan kita, kerabat kita yang telah berlalu meninggalkan dunia. Apa yang telah mereka bawa, apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Ya. Maka orang yang masuk syurga, itulah orang yang cerdas di sisi ini. Yang paling bagus nilainya masuk syurga, orang yang selalu berusaha dengan cara seperti ini. Ya. Mungkin di dunia dia dari sisi akademiknya, pelajarannya mungkin kurang bagus. Tapi persiapan dia untuk akhirat mungkin bagus. Dia akan masuk syurga dengan nilai kumlot. Walaupun di dunia dia nilainya enggak kumlot. Cerdas. Hadirin yang saya muliakan, apabila seseorang melewati hari-hari di dunia ini dengan dia mengabaikan dan melalaikan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, falaisa bikayyisin, maka orang ini tidak dikatakan cerdas. Bahasa singkatnya apa? Al-kayyisu huwa alladhi ya'malu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, cerdik itu adalah orang yang beramal untuk persiapan setelah dia mati. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, itu lemah akalnya. Al-ajiz adalah orang yang lemah. Adalah orang yang lemah itu yang mengikuti hawa nafsunya. Yang mana dia tidak memperhatikan sesuatu yang penting di dunia ini kecuali urusan-urusan dunianya saja. Maka hawa nafsunya diikuti dalam perkara-perkara dunianya. Urusan akhirat dia abaikan, perintah larangan dia abaikan. Ya. Perintah dia abaikan, larangan dia ikuti untuk melakukannya. Kemudian setelah itu, yatamanna 'ala Allahil amani, dia berangan-angan kepada Allah. Ini orang yang lemah akalnya. Setelah mengabaikan perintah, perkara yang dilarang oleh Allah dia tidak peduli, lakukan saja sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Misalnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semayanghan tapuhan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksiat terus dilakukan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Angan-angan. Ya. Wa sawfa atubu ila Allah fil mustaqbal, atau nanti saya akan bertaubat kepada Allah di masa yang akan datang. Ya, itu bahasa-bahasa untuk menghibur diri. Wa sawfa uslih, fa sawfa uslihu min hali, saya akan perbaiki keadaan saya nanti kalau saya sudah tua. Ini bahasa-bahasa angan-angan. Ketika masih muda, lakukan saja segala larangan Allah, perintahnya diabaikan saja. Allah Maha Pengampun kok. Nanti kalau udah tua, katuha de baru dah taubat. Oh dah sembahyang kata ke tuut, oh dah dong, dan tikui kata ke kering, baru pergi taubat. Angan-angan. Ketika masih kuat, masih muda, masih Allah berikan fasilitas dengan segala kelebihan yang ada, dia mengabaikan itu. Itu al-ajiz. Itu orang yang lemah. Lemah akalnya, tidak cerdik dia. Dan seumpamanya di antara sejumlah bahasa angan-angan yang dusta. Yang syaitan mendikte dia untuk berbahasa dengan bahasa angan-angan itu. Syaitan dipungut, pegah. Maka hadis ini jamaah berbahagia mengajarkan kita untuk ada kalanya kita mesti berhenti dalam perjalanan hidup ini untuk merenung
Berhenti dari aktivitas yang menyibukkan kita hari-hari. Sesekali berhenti, renunglah. Apa yang kita lakukan? Untuk apa kita lakukan? Apa tujuan yang kita harapkan? Apakah yang kita lakukan itu hanya sekedar keperluan atau memang sudah menjadi tujuan? Ya, mana bisa jadi itu bisa hanya sekedar keperluan hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Namun kita mengerahkan segenap tenaga untuk menghabiskan itu. Kita bela mati-matian, padahal itu hanya sekedar keperluan, bukan tujuan. Tidak digunakan pun habis itu dapat ditinggalkan, dia tinggal cari yang lain. Maka ketika sibuk sekali duduk berhenti, apa ni kira-kira? Ho kalau tajul, ho kalau langkah. Berhenti. Ho kadro kerajaan. Jelas ini kita masing-masing makin dekat dengan pos kita. Kita makin dekat dengan kematian. Tidak ada orang makin lama makin jauh dengan kematian. Pertanyaannya, apa yang telah kita siapkan untuk kematian kita? Jemaah yang saya muliakan. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Saya yang duduk di atas ini di depan bapak, ibu-ibu, bukan berarti saya lebih bagus. Tak ada. Bisa jadi jemaah yang duduk di ujung sana, duduk di depan ni, dengan adab majlis ilmu, mendengar tujuan datang kembali dengan lillahi ta'ala. Itu yang lebih bagus dibandingkan yang berbicara. Maka masing-masing kita melihat, untuk apa kita dari ini beraktivitas dalam rangka apa? Tujuannya apa? Inilah yang dikatakan muhasabatun nafsi. Evaluasi diri. Kemudian mesti kita buat capaian-capaiannya. Apa kira-kira capaian akhirat yang telah kita dapatkan? Sebagaimana kita harus bersungguh-sungguh untuk membuat capaian-capaian dunia. Ya kan? Buat capaian-capaian dunia. Capaian dunia saya gini-gini. Oh, dah dapat. Alhamdulillah, senang. Okey. Apa sudah dapat capaian akhirat? Ketika kita dalam dunia pendidikan, misalnya kita belajar, sudah selesai satu level, naik level berikutnya. Oh, dapat. Alhamdulillah. Kemudian capaian akhirat dapat apa? Dalam dunia kerja juga demikian. Apa yang diharapkan oleh dapat? Kira-kira capaian akhirat apa kita sudah dapatkan? Mesti ada juga pertanyaan yang sama. Karena kita masuk ke dalam dunia, dalam kehidupan akhirat tidak lagi kita bawa. Capaian dunia ini berupa keberuntungan sisi harta, keberuntungan dari sisi pangkat dan jabatan. Tidak kita bawa itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nanti masing-masing orang akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Pak. Mesti kita buat target. Maka dikatakan amila lima ba'dal maut.